Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andri Tatum. Di sini saya ingin memberikan ilmu atau share ilmu kepada teman-teman tentang bagaimana caranya memastikan bahwa sistem kelistrikan pada kulkas 2 pintu itu sudah sempurna atau ada masalah. Ya teman-teman, saya memberikan caranya. Ini versinya 2 teman-teman ya, versi kulkas dengan menggunakan timer 1.3 ataupun kulkas dengan menggunakan timer 1.4. Silakan disaksikan videonya pelan-pelan. Yang jelas ini adalah ilmu teknik, pelan-pelan belajarnya, jangan buru-buru. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya. Jadi teman-teman tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya. Jadi saya setiap hari share ilmu recehan ya, ilmu-ilmu tentang bagaimana menghadapi atau mengatasi kulkas, AC, mesin cuci yang harganya jutaan, tapi kita selesaikan dengan biaya yang minim. Bahkan sering kali saya kerjakan unit-unit AC, kulkas, mesin cuci dengan biaya 0 rupiah tanpa modal. Itulah ilmu-ilmu yang saya share. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin cukup sekian teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ya teman-teman, ya. Di sini saya akan berikan ilmu kepada teman-teman tentang bagaimana cara memastikan sistem kelistrikan kulkas 2 pintu apakah dia berjalan dengan normal atau ada yang rusak ya. Jadi alangkah baiknya sebelum kita menentukan atau mendiagnosa, rata-rata kan penyakit teman-teman untuk kulkas itu sendiri ya, ada yang atasnya dingin, bawahnya nggak dingin. Kemudian atasnya ada blocking ya, ada batu es blocking. Kemudian nggak bisa jadi batu es, dan selanjutnya bawahnya nggak dingin gitu. Langsung teman-teman akan berasumsi bahwa timernya rusak lah. Terus yang kedua defrostnya rusak lah, atau termostatnya rusak lah, atau kurang freon lah. No. Saya akan berikan cara sederhana kepada teman-teman bagaimana cara diagnosanya yang super sederhana dan hasilnya pun maksimal ya. Yang pertama, Anda akan ketemu Anda seperti ini teman-teman ya. Anda buka ini kan kulkas Anda ya. Anda buka dulu, tutup belakang dinding belakang atas ya, dinding belakang atas. Kalau misalnya keras, Anda jangan dipaksa, Anda harus pakai air panas. Anda siram pakai air panas ya, siram pakai air panas. Nunggu lembek ya, nunggu bisa dilepas baru dilepas. Oke, itu poin pentingnya. Terus yang kedua, Anda cari benda seperti ini teman-teman. Ini adalah defrost Anda ya. Ini adalah defrost. Defrost ini adalah otomatis yang berfungsi untuk mengaktifkan sistem heater, pemanasan. Heater ya. Jadi kalau defrost ini nyambung, maka akan mengaktifkan si heaternya aktif. Oke, model yang kedua seperti ini. Oke, ini model yang kedua ya. Kita fokusnya ke poin ini nih. Kemudian model yang ketiga seperti ini teman-teman. Ada 3 model, setahu saya ya. Ini yang versi temper teman-teman ya. Anda nggak usah bingung-bingung. Untuk 3 model ini cara kerjanya sama aja dan alatnya sama saja ya. Anda cukup perhatikan 2 kabel ini. Ini kan kabelnya ujungnya warna apa ya. Nih, fokus ke sini teman-teman. Ini kan ujungnya warnanya apa namanya ini? Warnanya ini ya. Kemudian pangkalnya warnanya ini. Pangkalnya ini. Ini aja yang Anda jadi patokan ya. Ini ujungnya oranye, pangkalnya oranye. Terus selanjutnya ini apa? Yang ini yang kotak teman-teman ya. Ini warnanya putih, kemudian ujungnya oranye. Selanjutnya yang ini. Ini pangkalnya warna putih ya. Ini ya kelihatan ya teman-teman nih, ke sini nih alurnya ke sini nih. Nah, warna putih. Kemudian pangkalnya putih, ujungnya warna coklat yang ini nih, yang tengah ya. Sederhana teman-teman ya.
Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah ini kita bicara versi timer Anda dengan karakter timer 13 ya. Ini timer 13 seperti ini. Saya ulangi ya, biar teman-teman nggak paham. Kalau 13 ini berarti ujungnya angka terakhirnya ini 3 ya. Ujungnya angkanya terakhir 3. 1. Kalau ujungnya angkanya terakhirnya 1 berarti menandakan bahwa timer ini adalah timer 13. Oke. Tapi kalau ujungnya angkanya 2 seperti ini ya. Kecil lagi, bentar. Kalau ujungnya angkanya seperti ini. Nah, kelihatan ya ini ya. Ujungnya angkanya 2 berarti menandakan bahwa timer ini 14. Saya akan jelaskan dulu yang versi 13 teman-teman ya. Cara memastikan bahwa kelistrikan ini berjalan dengan lancar, sistem kelistrikannya berjalan lancar atau tidak. Nanti Anda juga akan ketemu dengan ini teman-teman. Ini namanya heater kulkas ya. Ini namanya heater kulkas, ini yang berfungsi untuk memanaskan batu es atau pembekuan yang ada di dalam kulkas dua pintu Anda, pintu atas. Ini namanya heater. Kemudian versi kedua akan seperti ini, bentuknya kayak cacing ya. Nah, nih. Ini nempelnya di dalam evaporator Anda. Dia nempel. Seperti ini teman-teman ya. Nih seperti ini teman-teman. Kelihatan nggak nih? Nah, seperti ini teman-teman. Ini ada kabel merah ya. Ada kabel merah nih ya. Nah, ini jalurnya nih teman-teman. Ini jalurnya nih. Nih yang apa namanya kayak cacing ini nih yang di depan. Ini sebenarnya bukan apa namanya nih. Bukan evap teman-teman ya. Ini bukan evap, ini elemen yang berbentuk cacing. Ya, kalau di belakangnya baru evap. Kalau ini elemennya berbentuk cacing ini teman-teman. Kadang teman-teman yang masih bingung mungkin ini dikiranya ini adalah evap. Bukan, ini bukan evap. Ini adalah elemen yang berbentuk cacing seperti ini ya. Oke, setelah itu ada yang depros di sini teman-teman ya, depros ya. Depros yang tadi kabelnya warna ujungnya oranye, pangkalnya oranye, ujungnya putih, pangkalnya coklat, depros di sini atau biasanya juga di sini, ditaruhnya di sini nih. Tergantung dari pabrikannya. Pertama yang Anda harus lakukan adalah Anda cukup dicabut dulu colokannya ya. Dicabut colokannya, kemudian Anda telanjangi atau kupas pakai korek kabel ini teman-teman. Nih, kabel ini ya Anda kupas pakai korek. Nah, ini kabel 1. Pangkalnya, kemudian ujungnya juga Anda kupas pakai korek ya. Kita butuh dagingnya, kita butuh isinya, tembaganya ya. Setelah Anda kupas pakai korek, kemudian Anda sambungkan saja ya. Anda sambungkan. Saya nggak nyuruh diputus teman-teman ya, suruh dikupas aja pakai korek, disambungin aja ya. Jadi biar bersatu nih tembaga ini dengan tembaga ini biar bersatu. Gimana caranya? Anda putar ya, atau Anda sambungkan. Selanjutnya Anda cari benda seperti ini. Ini namanya timer 13 yang tadi saya sebutkan. Oke. Kemudian selanjutnya ini adanya di mana Mas Andre? Ini adanya di bawah ya, di pintu bawah. Di samping lampu biasanya atau di belakang samping kompresor. Biasanya di situ. Kemudian ini Anda putar teman-teman ya. Ini Anda putar sampai posisi tek gitu, bunyi tek. Atau gini. Ini Anda putar sampai kompresornya berhenti. Seperti itu teman-teman ya. Ini Anda putar berlawan arah jarum jam atau arah jarum jam sampai timer ini berhenti. Putranya di mana? Di belakang teman-teman ya. Putranya di belakang. Diputar sampai kompresornya berhenti. Oke, diputar sampai kompresornya berhenti. Kemudian baru ini Anda sambungkan ya. Baru ini Anda sambungkan teman-teman. Ya, baru ini Anda sambungkan yang tadi dibakar pakai korek. Sambunginya, kalau Anda takut ya Anda cabut dulu colokannya. Oke, Anda cabut dulu colokannya. Kemudian Anda sambungkan ini. Normalnya adalah pada saat Anda sambungkan depros ini, teman-teman. Pada saat Anda sambungkan depros ini, yang terjadi adalah si timer ini, nanti Anda perhatikan di dalam timer ini ada gear, teman-teman.
Ini kalau Anda perhatikan di sini ada kaca ya, ada kaca putih. Di dalam kacanya ada gear yang sedang berputar. Pada saat Anda colokin kulkasnya, maka gearnya akan berputar. Oke, gearnya berputar, kemudian kompresor hidup, ya. Kompresornya hidup. Kemudian Anda putar pelan-pelan sampai kompresornya mati, tek gitu. Nanti kompresornya mati. Oke, nanti kompresornya mati. Setelah kompresornya mati, Anda cabut colokannya ya. Paham ya? Anda cabut colokannya, kemudian Anda sambungkan depros yang tadi saya sebutkan. Normalnya pada saat Anda sambungkan depros Anda itu di gear ini berhenti teman-teman ya. Gear ini berhenti. Oke. Kalau Anda berani, kalau misalnya Anda sebagai tukang kulkas mungkin Anda udah berani ya, Anda tinggal sambungkan aja pakai tang lancip. Sambungkan pakai tang lancip, kemudian Anda perhatikan gear ini. Harusnya gearnya berhenti pada saat disambung ya. Sambung, dia gearnya berhenti. Lepas, gearnya akan jalan lagi. Sambung, gearnya berhenti. Lepas, gearnya akan jalan lagi. Normalnya seperti itu untuk versi timer 1.3. Dan pada saat disambung, ya, pada saat disambung kemudian gearnya berhenti, itu proses pemanasan terjadi, teman-teman. Proses pemanasan terjadi. Jadi ininya akan panas. Ya. Pada saat Anda sambung, kemudian proses pemanasan terjadi. Ininya akan panas, teman-teman. Heater ini akan panas. Kalau versi yang kedua juga ininya akan panas. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan Anda pegang heaternya bisa memunculkan hawa panas dia. Heaternya ada di sini teman-teman, di bawah ya. Adanya di bawah sini teman-teman. Nih di bawah, paling bawah ya. Adanya di paling bawah. Bentuknya kayak kaca. Bentuknya heater seperti itu biasa dilindungi oleh seng sama dia, dilindungi sama seng. Biasanya dia akan panas pada saat teman-teman diadu ya antara kaki depros 1 dan kaki depros 2, itu dia akan panasnya akan timbul. Begitu juga dengan elemen yang versi seperti ini ya. Nah, nanti teman-teman pegang dia akan panas, akan anget. Jaraknya berapa Mas Andre? Kurang lebih Anda 15 sampai 20 detik lah ya. 15 sampai 20 detik, maka dia akan muncul panasnya. Oke, seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau udah seperti itu berarti menandakan bahwa sistem kelistrikan kulkas Anda versi 1.3 itu berjalan dengan lancar. Lalu bagaimana Mas Andre pada saat saya colokin kok saya aduin deprosnya ya? Saya aduin deprosnya tapi timernya tetap berjalan Mas Andre. Timernya tetap jalan. Nah, itu berarti satu, ada kabel yang putus, atau yang kedua, heater Anda rusak. Ya, paham teman-teman ya? Satu, ada kabel yang putus, atau dua, heater Anda rusak. Ini heater ini nih. Nah, heater Anda rusak, atau yang kedua, kabel Anda putus. Solusinya gimana? Saran saya, kalau ketemu model-model seperti ini teman-teman ya. Ini kan modelnya soket teman-teman ya. Nah, ini kan modelnya soket. Buang aja soketnya teman-teman. Jauh usah pakai soket. Jadi Anda langsung jodohkan saja kabel ketemu kabel. Jadi nggak usah pakai soket. Karena sering banget saya ditipu ya sama depros model kayak gini ya. Jadi sudah saya pakai soket, ternyata heaternya nggak mau kerja. Jadi otomatis kalau heater nggak kerja, timer nggak berhenti. Ya. Yang ada seperti ini. Kemudian kalau Anda ketemu juga model seperti ini, langsungin aja. Nggak usah pakai soket teman-teman. Ini kan soket ini. Soketnya bisa Anda simpan ya. Nih. Soketnya Anda langsungin aja, nggak usah pakai soket ya. Biar aman. Itu untuk versi 1.3. Berarti paham teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nggak berjalan berarti ada soket yang putus, kabel yang putus, atau heater Anda bermasalah. Kemudian kita akan bahas tentang versi 1.4. 1.4 bagaimana Mas Ande? 1.4 berbeda. Kalau 1.4 berbeda teman-teman. Kalau 1.4-nya berbeda. Jadi pada saat teman-teman diadu ya, kalau proses sama aja, cuma berbedanya di sini aja teman-teman, berbedanya di sini aja. Ini kan apa namanya nih, kacanya nih ya teman-teman ya, kaca gearnya ya. Pada saat teman-teman digabung ininya teman-teman ya, pada saat digabung deprosnya, oke. Ini bukannya berhenti dia teman-teman, ini dia bukannya berhenti, tapi dia akan berjalan, oke. Jadi pada saat jangan terkecoh ya, pada saat deprosnya Anda sambungin, ini bukannya berhenti, dia malah akan berjalan. Dan itu normal, seperti itu emang normal. Oke. Seperti itu emang normal, adanya seperti itu emang sistem dari timer 1.4 itu
dia akan bekerja kalau heaternya sedang aktif. Jadi makanya timer 14 itu lebih awet daripada timer 13. Ya teman-teman ya. Kalau ini kebalik. Jadi kalau Anda sambungkan defrost Anda, maka gear ini akan berjalan. Tapi kalau nggak disambungin defrostnya, dia gearnya akan berhenti, diem aja. Bukan berarti rusak ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah paham. Sederhana teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara mendiagnosa kelistrikan. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi. Jadi nggak usah berpikir lagi kalau kabel yang ditanam itu putus. Ada sih, saya pernah jumpa dengan kasus di mana kabel Toshiba waktu itu ya. Jadi kabel yang ditanam yang putus. Jadi agak pusing juga, udah kita ganti defrost, udah kita ganti timer, udah kita heater, tapi tetap aja blocking lagi. Intinya kalau teman-teman tahu cara mendiagnosa kelistrikannya, otomatis teman-teman akan lebih mudah dalam mengerjakan kulkas baik versi 1.3 maupun saya versi 1.4. Mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat teman-teman, buat teman-teman semua. Jangan lupa bismillah sebelum mengerjakan. Saya doakan agar teman-teman jadi pengusaha yang sukses. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.